إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majelis ini di salah satu rumahnya yang dimuliakan olehnya, dan juga majelis ilmu yang Allah taala muliakan, serta para penuntut ilmu dan pengajar ilmu yang Allah taala tinggikan harkat dan martabatnya, untuk membahas pembedahan kitab, salah satu kitab ilmu yang di dalam terkandung tauhid, aqidah, manhaj, fiqih, tazkiyatun nufus, dan bertaburan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan salafus saleh, dan juga beberapa penjelasan ulama, serta penjelasan dari penulis yaitu Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala, wa jazahu khaira, atas segala upaya yang telah Allah Ta'ala amanahkan pada beliau untuk menyampaikan ilmu dan amal, serta dakwah yang telah beliau gerilyakan sejak masa yang Allah lebih tahu sampai akhir hayatnya, yang mana ini juga merupakan salah satu ikhtiar kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menjadi pribadi yang lebih afdal, lebih baik daripada sebelumnya, pun juga merupakan ikhtiar kita untuk berbakti kepada Al-Ustaz setelah wafatnya. Semoga Allah Ta'ala ganjari beliau dengan kebaikan, rahmat, keluasan maghfirah dan rezeki beliau untuk akhirat beliau, dan juga tentu sebelumnya untuk kita, dengan menuntut ilmu syar'i agar semakin dekat pada Allah Azza wa Jalla dengan jauhnya sebelumnya kita, atau kurang dekatnya kita sebelumnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam suatu pesan oleh penulis kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm, yakni pesan di antara wasiat yaitu muhawalatul qiraati an kulli munasabatin tahsul aw 'anil mausimi qabla hululih, yaitu Syekh As-Sadhan hafizahullah ta'ala, salah satu ulama Saudi Arabia, penulis kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm. Di antara wasiat beliau terhadap penuntut ilmu yaitu berusaha untuk membaca tema tentang munasabah, yaitu momentum yang terjadi atau musim yang akan terjadi. Dan di antaranya kata beliau, fa'alaina fa'idha kunna ala abwabi ramadana wa aradna ma'rifata wa tarsikha ahkami as-siyam fi adhanina fa'alaina an natafarraga qabla syahri ramadana bimuddah. Kalau misalnya kita sudah menuju ke pintu Ramadan dan kita ingin mengetahui
dan juga ingin menancapkan hukum-hukum puasa di benak kita, maka harusnya kita meluangkan waktu sebelum bulan Ramadan, usbu' atau usbu'ain atau syahr, sekitar sepekan sebelum Ramadan, atau 2 pekan sebelum Ramadan, atau 1 bulan sebelum Ramadan seperti sekarang. Kita luangkan waktu betul-betul untuk belajar. Kullun hasabi taqatih. Semua sesuai dengan kadar kemampuannya. Linaqra 'anis shiyam. Kita baca tentang masalah puasa. Wa nahdura muhadaratis shiyam wa hilaqal ilmi muta'alliqati bis shiyam. Kita hadir di kajian-kajian tentang puasa dan halaqah-halaqah ilmu yang berkaitan dengan puasa. Wa naqra'a fatawa as-shiyam. Kita membaca fatwa-fatwa tentang puasa. Wa nasma'al ashritatal muta'alliqata bis-shiyam. Kita mendengar kaset-kaset atau kajian-kajian, video-video berkaitan dengan puasa dan seterusnya. Maka ini diantara trek penuntut ilmu sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Dan dalam kesempatan ini kitab yang kita bedah dan kita bahas, dan insyaallah akan dibahas lebih detail oleh para asatidzah yang tadi disebutkan jadwalnya dan nama-namanya juga harinya. Ini termasuk di antara kitab terakhir yang dikaryakan oleh penulis rahimahullah ta'ala di tahun belakangan ini, dengan judul Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta Athar Salafus Saleh. Seperti ini kitabnya. Ya, seperti biasa saya ke media Tarbiyah. Dan sampai 340 halaman. Ini 340 halaman dengan adanya maraji' sebanyak 6 atau 5 halaman. Sebagian menyangka bahwasanya kitab terakhir beliau adalah Syarah Bulughul Maram. Ya, ada kitab terakhir beliau Syarah Bulughul Maram yang beliau karyakan bersama 2 ustaz lainnya, yaitu Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Madini hafizallah, dan juga putra beliau yang juga termasuk teman dan sahabat Anda sejak masih di Al-Irsyad, yaitu Ustaz Fathi atau Fathur Rabbani, namanya Fathur Rabbani. Ya, nama asli Ustaz Fathur Rabbani. Ya, dipanggilnya Ustaz Fathi, anaknya atau putra beliau. Ya, putra Ustaz Yazid. Itu. Namun hakikatnya Syarah Bulughul Maram itu proyek lama beliau, yaitu karena itu kitab sangat tebal, ada beberapa jilid. Sedangkan kitab ini kalau kita lihat cetakan pertamanya ini bulan Ramadan tahun kemarin. Bulan Ramadan 1445. Dan itu bertepatan di bulan Maret 2024. Ya. Kemudian cetakan kedua, itu cetakan pertamanya. Cetakan keduanya di bulan Safar di Agustus 2024. Ya. Dan ini termasuk bisa dikatakan jika tidak terakhir, ini termasuk di antara akhir-akhir karya beliau. Ya. Adapun kalau misalnya Syarah Bulughul Maram, cetakan pertamanya itu 1442. Ya, berarti 3 tahun sebelum kitab ini baru ada. Jadi ini termasuk yang di antara yang paling terakhir lah dikatakan gitu. Ya, judul bukunya Meraih Keberkahan Ramadan. Kitab ini dengan judulnya Meraih Keberkahan Ramadan, tapi sebenarnya lebih luas daripada sebatas membahas Ramadan. Lebih komprehensif dan meluas. Oleh karena itu, beliau menyebutkan atau memberikan bab-bab di kitab ini, bab-bab yang justru khusus Ramadannya itu hanya 1 dari sekitar 7 bab yang ada. Atau 8. Ya. Untuk khusus atau beberapa kaitan murni dengan Ramadan, tapi secara komprehensif ya, dibalut dengan nuansa seluruhnya Ramadan. Akan Anda sebutkan 8 bab besar tersebut yang beliau
sebutkan tentu di daftar isi ada, dan juga di halaman 23 bab 1 Ramadan bulan mulia. Di situ akan beliau dokumentasikan beberapa hal, nanti akan kita jabarkan insyaallah, tapi global dulu. Ramadan bulan mulia, itu yang pertama dari bab pertama. Setelah muqaddimah, Ramadan bulan mulia. Di situ ada 7 subbab. Ya, 7 subbab di bab pertama Ramadan bulan mulia, itu beberapa fadail, beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Terus kemudian apa yang terjadi saat Ramadan, atau hadis-hadis dan ayat yang berkaitan dengan Ramadan secara global. Ya. Dan kemudian yang kedua, beliau balutkan juga sebagaimana 2 sampai 8 beliau semua kaitkan dengan Ramadan. Ya. Ramadan bulan penuh berkah. Ini kan kalimat yang memang sangat masyhur. Ya, Ramadan mubarak. Ya, Ramadan bulan yang penuh berkah. Kemudian dan beliau menuliskan di sini ada 4 subbab dari bab kedua tersebut. Bulan Ramadan bulan penuh berkah. Bab ketiga, Ramadan bulan berpuasa. Ya, Ramadan bulan berpuasa. Kemudian baru di sini setelah tadi bab pertama dan kedua, beliau menyebutkan fadail dan fadilah-fadilah, keutamaan, karakteristik bulan Ramadan dan histori atau sejarah berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan bab ketiga baru beliau masuk mulai ke fikihnya. Di bab ketiga, Ramadan bulan berpuasa, baru beliau masuk di fikihnya. Seperti ada definisi puasa. Mulai di sini mulai menuju ke lautan fikihnya. Kemudian kedudukan puasa dalam Islam, masih muqaddimah fikih. Kemudian keutamaan puasa di bulan Ramadan. Kemudian rukun-rukun puasa. Nah, ini sudah murni fikih. Ya. Kemudian menjauhi perusak pahala amalan puasa. Ini masalah bukan fikih, melainkan lebih ke tazkiyatun nufus. Dan juga adab-adab berpuasa. Dan bab yang keempat masih sangat kental di sini, mulai makin kental menuju Ramadan, mulai makin kental dengan Ramadan, yaitu yang keempat, Ramadan bulan Qiyamul Lail. Sangat kental dengan Ramadan. Walaupun Qiyamul Lail itu bisa dilakukan di malam luar Ramadan. Ya, tapi beliau balutkan di sini Ramadan dengan Qiyamul Lail karena ada keutamaan lebih. Ya, di antara tarawih atau witir dan semisalnya. Ya, tarawih dan juga witir, tarawih bersama imam, salat hingga salam, itu ada di bab keempat. Yang kelima, dan yang kelima ini juga sangat kental dengan Ramadan. Ramadan bulan i'tikaf. Ini juga fikih. Ya, Ramadan bulan i'tikaf. Maka beliau sebutkan nanti hukum hikmah ibadah fikih, ibadah i'tikaf. Kemudian rukun-rukunnya, waktunya kapan, sunnah-sunnahnya, makruhatnya, hal-hal yang makruh, pembatal-pembatalnya apa saja, dan apa yang dibolehkan sewaktu i'tikaf. Ya. Itu bab kelima. Dan di bab keenam beliau mulai menuju ke masalah tauhid dan juga tazkiyatun nufus kembali setelah awalnya muqaddimah berupa motivasi, tauhid, akidah, sejarah Ramadan, sejarah puasa. Kemudian bab 3, 4, 5 itu fikih. Maka di bab ke-6 beliau memulai kembali atau mengembalikan kembali ke perkara qalbu berupa perjuangan di bulan Ramadan. Ya, di bab ke-6 ya, bab ke-6. Yang mana Ramadan di sini beliau katakan Ramadan bulan perjuangan, dan di situ beliau berusaha untuk menyentuh kalbu kita biiznillah taala dengan menyebut perjuangan-perjuangan kaum muslimin di bulan Ramadan dan histori yang terjadi pada bulan Ramadan. Nanti akan kita lebih bahas nanti insyaallah, ini masih global. Dan yang ketujuh, nah ini lebih lagi ke masalah hati, sangat dalam. Yang ketujuh ini 7 dan 8 bisa kita katakan 7, 8, 9 ini betul-betul kayak dikembalikan ke hati kita gitu loh. Pembahasan langsung ditembak ke qalbu gitu. Karena 7 ini Ramadan bulan taubat dan maghfirah. Bulan taubat
dan maghfirah. Kemudian bab 8 Ramadan bulan tarbiyah, dan di awal di bulan tarbiyah di masalah bab ke-8 ini beliau akan menyebutkan namanya tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah. Ya, tasfiyah itu mensucikan, menjernihkan kembali diri kita dengan Ramadan, dengan puasa Ramadan, dan tarbiyah itu menggembleng dan mendidik kalbu kita dan hati kita, diri kita di bulan Ramadan. Pendidikan, tarbiyah itu pendidikan. Jadi yang bab ke-7 masalah taubat, ampunan dari Allah. Yang ke-8 masalah pendidikan untuk diri kita, madrasah, Ramadan sebagai madrasah. Yang bab ke-9 ini juga tentang kalbu, yaitu saat harus berpisah dengan Ramadan, saat harus berpisah dengan Ramadan. Dan pada endingnya itu bab ke-9 sekitar 10 halaman. Ya, nanti akan kita jabarkan insyaallah. Beliau menyebutkan bagaimana rasanya berpisah dengan Ramadan, dan di akhir bab 9 saat harus berpisah dengan Ramadan ada kalimat-kalimat beliau yang Allah alam, Allah lebih tahu qalbu insan. Kalimat-kalimat beliau yang berupa harapan beliau, doa-doa beliau yang tidak banyak penulis atau tidak banyak ulama atau tidak dari penulis Indonesia, ya, ustadz-ustadz Indonesia yang kalimatnya itu seperti kalimat yang hanya beliau yang punya kalimat ini, seolah-olah gitu. Nanti akan kita jabarkan, ikhwan. Itu ana membaca kalimatnya di Khatim halaman 332. Kita mulai dari paragraf yang ada 2 paragraf terakhir yang ana notice ini kalimat, terutama akhir-akhirannya itu ana enggak tahu apakah beliau, wallahu alam, Allah lebih tahu, apakah beliau menulis ini dalam keadaan menangis atau gimana, enggak, Allah alam. Wahai bulan Ramadan, engkau sudah berbaik hati. Para pecinta berlinang tangisan, hati-hati mereka teriris karena sakitnya berpisah. Semoga renungan singkat perpisahan ini dapat memadamkan apa yang terbakar oleh api kerinduan. Nah, dimulai sini nih. Semoga masa bertaubat dan pelepasan diri dari dosa dapat menambal segala kerusakan pada ibadah puasa. Kemudian ajib kalimatnya, dan semoga orang yang terputus dan tertinggal bisa menyusul rombongan yang telah diterima amalnya. Ana ulangi. Semoga orang yang terputus dan tertinggal bisa menyusul rombongan yang sudah diterima amalannya. Kalimat akhir beliau. Ini kitab terakhir, di antara kitab terakhir beliau. Seolah Allah lebih tahu tentang qalbu insan dan apa yang terjadi pada beliau ketika menulis ini, ana wallahu alam. Tapi kalimat ini, semoga orang yang terputus dan tertinggal bisa menyusul rombongan yang telah diterima amalan. Semoga Allah Ta'ala terima amalan kita dan juga beliau. Dan kita orang-orang yang sepertinya sudah ditinggal dan masih tertinggal, masih belum banyak yang kita amalkan. Jadi seolah harapan yang subhanallah. Semoga Allah mengganjari beliau kebaikan. Kemudian semoga belenggu dosa dan kesalahan bisa dilepaskan. Semoga yang seharusnya masuk neraka bisa dibebaskan. Subhanallah. Dan semoga rahmat Allah jadikan pelaku maksiat mendapatkan taufiknya. Subhanallah. Nanti insyaallah kita lebih bahas insyaallah. Kemudian beliau melanjutkan ke khatimah. Di situ juga ada doa-doa beliau rahimahullah taala. Bogor Sya'ban 1445. Sya'ban 1445. Sekarang akhir Rajab. Ya. Baru mulai Safar nanti malam Jumat kalau enggak salah. Safar lagi. Baru mulai Sya'ban malam Jumat. Artinya kitab ini setahun yang lalu persis ditulis. Bogor Sya'ban 1445 untuk khatimahnya, mungkin untuk cetakan kedua. Ini kitab cetakan kedua. Agustus 2024. Ya. Taib. Dan dari hamba yang sangat membutuhkan rahmat dan maghfirah Rabbnya, Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Fathi putra beliau, hafizahullah, salah satu ustaz di Bogor. Taib, kita mulai ikhwan. Ya, di sini muqaddimah sebagaimana biasanya beliau di semua kitabnya beliau memulai dengan muqaddimah dan khutbatul hajah. Yang mana khutbatul hajah ini sunnahnya Nabi SAW. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai seterusnya, sampai kemudian 3 ayat
Yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sampai seterusnya. Kemudian fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai amma ba'd. Ini namanya khutbatul hajah yang Rasulullah SAW sampaikan. Dan hadis tentang khutbatul hajah dan rinciannya, seingat saya ada di kitab Al-Masail, juga disebutkan di kitab salah satu jilid dari jilid di kitab Al-Masail Ustaz Abdul Hakim Abdad hafizahullah taala. Itu ada pembahasan tentang itu, tentang khutbatul hajah. Taib, di muqaddimah beliau kemudian menyebutkan sebagaimana muqaddimah, ya, menyebutkan hal-hal yang sangat utama tentang puasa dengan muqaddimah yang kita tahu sekali bahwa ini muqaddimah ini tidak mungkin ditulis kecuali oleh hamba yang Allah Ta'ala berikan taufik berbelas atau berpuluh tahun untuk menulis kitab. Ya, jadi ini muqaddimah yang menjabarkan dari qalbunya langsung, wallahu alam, bagaimana bulan Ramadan dan puasa itu sendiri. Dimulai beberapa halaman dan kemudian beliau menyebutkan beberapa athar dari salaf berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh ulama salaf atau para sahabat terutama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Sampai ada kalimat beliau rahimahullah taala. Oleh karena itu setelah menyebutkan beberapa fadail keutamaan Ramadan dan bagaimana para salaf begitu serius menghadapi Ramadan, beliau kemudian mengatakan, oleh karena itu, akankah bulan yang mulia ini kita biarkan berlalu begitu saja tanpa kesan? Kesan untuk bulan Ramadan. Ya, kesan yang bukan kesan materi, tapi kesan ibadah, kesan mendekatkan diri pada Allah. Kemudian, akankah bulan penuh berkah ini kita sia-siakan tanpa mendulang pahalanya berlimpah? Akankah bulan maghfirah ini kita lewatkan tanpa taubat dari dosa maksiat? Akankah bulan puasa ini hanya diisi dengan lapar dan dahaga semata? Akankah bulan Ramadan ini berakhir tanpa diraih dengan derajat takwa? Kalau misalnya kita lagi futur ini, kawan, dan futur itu udah kebiasaan orang-orang zaman sekarang terutama. Ya, kita futur disebabkan banyaknya konsumsi, makan, minum, banyaknya konsumsi, banyaknya pilihan belanja. Itu diantara penyebab futur. Banyaknya opsi keduniaan. Itu diantara penyebab kita futur dan mulai jauh dari ilmu dan amal. Ya. Maka sebenarnya Ramadan ini seperti kita mengadakan daurah kehidupan. Ya, Ramadan ini seperti apa? Daurah momentum, daurah kehidupan. Yang inilah saatnya kita untuk berusaha mengubah kebiasaan kita, mengubah diri kita yang menjadi yang lebih baik, menjadi madrasah Ramadan ini. Dan bukan berlebihan jika anak katakan hendaknya kita punya kitab ini untuk kita baca di bulan Sya'ban nanti ini, kita baca sekaligus hadir di kajian-kajian para asatidzah yang membahas bab per bab dengan asatidzah berbeda, bab per bab dari kitab ini, insyaallah, yang seperti yang dijadwalkan. Ya, sebagai persiapan, ikhwan. Ya, karena kita nggak tahu umur sampai kapan. Dan kitab ini untuk fikihnya beliau nggak begitu berkonsentrasi di fikihnya, ikhwan. Seperti halnya dai-dai tua yang mau berpisah. Rata-rata itu ke tauhid, kembali ayo kita ke akhirat, itu rata-rata begitu. Dan kalau kita inginkan betul, kalau fikih antum ada kitab-kitab fatwa banyak, para asatidzah juga membahas. Tapi kalau antum ingin mendapatkan adanya nuansa nasihat dari orang yang sudah berpulang, dan kita juga akan berpulang, maka kitab ini sangat pantas untuk dibacakan oleh kepada keluarga, dibacakan di majelis-majelis, atau kita ambil faedahnya, kita taruh di media sosial dengan niatan lillahi ta'ala. Maka itu akan mengalir pahala untuk diri kita insyaallah, dan juga kemudian juga kepada Al-Ustaz rahimahullah. Ya, maka ini kitab sangat pantas. Maka harapan kami, kata beliau, melalui buku ini kaum muslimin dapat mengetahui begitu banyak keberkahan dari bulan Ramadan sehingga menambah antusias untuk memenuhi hari-harinya dengan amal saleh. Dan buku ini kami beri judul
meraih keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta athar salafus saleh. Mengkhususkan Ramadan di sini karena memang puasa itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Dari semua puasa sunnah yang bisa kita lakukan dengan fadilah seperti puasa Asyura, ya, puasa di bulan haji, Dzulhijjah maksudnya, apapun itu keutamaannya, diampuni dosa sebelumnya setahun, Arafah sebelumnya dan setelahnya setahun-tahun, enggak mungkin bisa menyamai keberkahan puasa Ramadan. Karena yang wajib itu tetap pasti beda dengan yang sunnah. Ya, maka ini kesempatan banget mendekati Ramadan kita belajar. Kalau hukum-hukum fikih itu enggak berubah jemaah. Enggak berubah, hukum fikih enggak berubah. Maksudnya puasa Ramadan apa? Wajib, enggak berubah. Bagi musafir, rukhsah boleh untuk tidak puasa Ramadan. Itu enggak berubah. Enggak ada yang berubah. Tapi hati kita berubah. Gitu loh. Hukum-hukum enggak berubah. Pengetahuan kita tentang hukum ini pun enggak berubah. Ya. Boleh enggak makan di bulan Ramadan di siang harinya padahal yang ada udzur? Jelas enggak boleh, enggak ada berubah. Ya. Apa hukum safar untuk bulan Ramadan? Sama seperti pengetahuan 5 tahun lalu dengan sekarang sama. Tapi Ramadan 1445 kemarin dengan Ramadan 1446 besok, hati kita belum tentu sama rasanya. Makanya kita perlu banget itu motivasi, ikhwan. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, coba kalau kita perhatikan. Anda yakin banget, banyak dari kita terjadi perubahan antara sebelum pandemi dan sekarang. Ada perubahan. Perubahan yang semua kaitannya itu dengan apa? Dengan kemahligaian dunia yang sedang kita garap selama ini. Terutama berkaitan dengan internet, media sosial dan semisalnya. Itu mengubah kalbu kita. Ya. Sebagai makanan sekarang itu banyak yang tidak difilter. Masuk semuanya ke mulut kita. Sehingga kena jantungnya, kena darahnya, kena ini, kena lambungnya dan seterusnya kena. Kita butuh momentum untuk membersihkan itu semua. Begitu juga dengan info. Ya kan dia antara yang membuat futur, membuat sakit hati itu fudul. Fudul itu apa? Lebih gitu loh. Fudulul kalam, lebih banyak ngomong. Fudulul ta'am, lebih banyak makan. Ya, fudulun nazar, lebih banyak melihat ini itu. Bahkan fudulul ilm, yaitu banyak tahu tentang hal-hal yang nggak usah dia tahu, itu bikin hati kita berat, ngotorin hati kita ibarat lemak yang bikin berat, badan berat dan malas gerak. Maka kita butuh motivasi. Maka belilah ikhwan kitab meraih keberkahan Ramadan. Ya, niatan pertama lillahi ta'ala, untuk kita mencari ridha Allah dan beramal soleh. Kemudian juga di antara bakti kita untuk guru-guru kita, untuk al-ustadz rahimahullah. Karena setiap kita membahas kitab ini, kita baca kitab ini, kita amalkan apa yang di kitab ini, itu juga pahalanya kembali ke beliau juga sebenarnya. Dan itu yang beliau harapkan sebenarnya dari penulisan kitab ini. Karena antum beli, uangnya gak bakal ke beliau. Rahimahullah kan udah wafat, gak berguna lagi uang buat beliau. Semua dari kita membutuhkan apa? Ridha Allah Ta'ala dan juga ganjaran dari Allah. Rahmat Allah dan ganjaran dari Allah. Dan begitu juga dengan beliau. Taib, kita mulai dari bab pertama dulu. Untuk maksudnya ini kan kita bedah buku ya. Jadi sebenarnya ini bukan kajian tentang hukum, tentang apa ya namanya, tips dan trik dan seterusnya. Kalau antum ingin lebih detail untuk setiap dari bab, hadiri nanti kajian asatidah yang akan membahas bab per bab. Tapi kalau sekarang bedah buku, nanti ada sesi tanya jawab. Sebenarnya bebas mau bertanya apa aja, tidak berkaitan dengan kitab ini gak masalah, karena Anda membebaskan pertanyaan selama itu kebaikan, ya, gitu, ya. Tapi kalau mau lebih detail tentang semua isi dari bab dan hadis-hadisnya, itu nanti sama para asatidah masing-masing, ya. Di bab pertama, Ramadan mulia. Sebagai bab pertama, itu mukaddimah. Yang tadi ada mukaddimah, tapi ini mukaddimah untuk menuju ke inti dari pembahasan. Karena kita harus kenal dulu Ramadan ini.
yang Nabi SAW menyebutkan tentang Ramadan. Ya, tentang Ramadan di banyak sekali dari hadis. Dan Ramadan itu sendiri beliau sebutkan di sini dari kata Ramadan, itu ada beberapa pandangan ulama tentang maknanya, yaitu dinamakan Ramadan karena tarmadu fihi dzunub. Pada bulan ini terbakarlah dosa-dosa manusia. Ada yang mengatakan seperti itu makna dari Ramadan, yaitu kan artinya panas, syiddatul har, yaitu panas sekali, ya. Karena biasanya bulan Ramadan, biasanya dulu di zaman Nabi SAW itu terjadi pada musim-musim panas. Adapun sekarang mungkin karena memang climate change, ya, perubahan iklim yang kadang nggak bisa diprediksi oleh orang awam kayak kita, bisa aja Ramadan adem. Kayak tahun kemarin kalau nggak salah Ramadan nggak sepanas tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin itu diantara rahmat Allah Ta'ala, tapi kadang-kadang kita terpedaya dengan kemudahan, ya. Juga Ibnu Katsir mengatakan Ramadan itu min syiddatir ramda wa huwa al-hur. Yaitu bulan Ramadan berasal dari hawa ramda, dari kerasnya ramda yang sangat, yaitu hawa panas membara. Taib, Ibnu Rajab mengatakan man ruhima fi Ramadan fahuwa al-marhum wa man hurima khairahu fahuwa al-mahrum wa man lam yatazawwaj li ma'adihi fihi fahuwa malum. Subhanallah, kalimat Ibnu Rajab di kitab namanya Lataiful Ma'arif. Ya, barang siapa dirahmati di bulan Ramadan berarti ia al-marhum. Man ruhima fahuwa al-marhum. Siapa yang dirahmati bulan Ramadan berarti dia al-marhum, orang yang dirahmati. Wa man hurima khairahu fahuwa al-mahrum. Siapa yang diharamkan maka dia terharamkan. Maksudnya siapa yang dihalangi dari kebaikan bulan Ramadan maka ia orang yang betul-betul terhalang, gitu loh. Wa man hurima khairahu fahuwa al-mahrum. Siapa yang dihijabkan dari kebaikan Ramadan maka dia orang yang terhalang dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa man lam yatazawwad lima'adihi fihi fahuwa malum. Dan barang siapa yang tidak menyiapkan bekal untuk tempat kembalinya kelak, maksudnya siapa yang tidak berbekal untuk akhirat maka ia pantas dicela. Maka orang-orang yang enggak mikir akhirat itu orang-orang hina sebenarnya. Ini kalimat luar biasa dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Kaitan di sini Anda mau mengaitkan antara bagaimana cara berpikir Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Banyak cara berpikir beliau tentang tazkiyatun nufus itu mengambil dari dua ulama ini, Ibnul Qayyim dan Ibnu Rajab. Antum bisa riset sendiri di banyak kitab-kitab beliau. Ya. Itu main ulama, yaitu ulama paling utama yang menginfluence beliau dalam masalah tazkiyatun nufus dan qalbu, dua ulama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dan memang dua ulama ini itu kita katakan ulama yang paling tinggi dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama sunnah yang paling tinggi dalam masalah pembahasan dan pembahasan qalbu. Ada di antara kitab beliau namanya Wasiat Ibnu Abbas. Yang pernah tahu Wasiat Ibnu Abbas, ya, ada kitab beliau. Enggak setebal ini, enggak. Mungkin sepertiganya ini. Ya, sepertiga dari sepertiganya, enggak setebal ini. Wasiat Ibnu Abbas. Wasiat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, wasiat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Bisa dicari, kitabnya masyhur. Kitab tersebut karya beliau terinfluence betul-betul dari kitabnya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dan juga beberapa kitab beliau yang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan ilmu, ya, dengan dosa, maksiat, pahala, akhirat. Antum akan dapatkan banyak terinfluence dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya, gitu. Kuncinya di situ. Ustadz Yazid banyak terinfluence oleh beliau. Walaupun mungkin beliau nggak pernah ngomong, tapi kalau Anda perhatikan di beberapa kitabnya itu
dari ucapan di kajian-kajian beliau tentang akhirat itu banyak sekali yang mirip dengan apa yang dituangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan itu antum kalau misalnya mau ya silakan baca, cari di marketplace atau mungkin di toko-toko buku yang sekarang udah mulai jarang, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya, karya Ibnu Rajab Al-Hanbali, atau mungkin mukhtasornya, ringkasan Jami'ul Ulum wal Hikam, cetakan Pustaka Darul Haq dari As-Safa ya, Lenteng Agung. Itu kalimat antum kalau baca kitab itu, dan sebelumnya antum sering mendengar Ustaz Yazid ceramah kajian tentang akhirat, tentang dunia, antum akan dapat plek-plek sama. Antum seolah ketika baca kitab itu di masalah-masalah tentang dunia, dosa, akhirat dan seterusnya, antum akan terkenang beliau. Beneran. Karena kalimatnya banyak yang sama persis. Ya begitu. Maka dan begitu juga tentang kitab-kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Seperti kitab Ad-Da' wa Dawa. Termasuk di kitab ini juga ada beliau mengambil maraji' juga dari kitab Al-Jawab Al-Kafi atau Ad-Da' wa Dawa'nya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang masalah dosa-dosa. Nanti mudah-mudahan kita sampai di situ insyaallah. Makanya kalau antum ambil antum buka kitab misalnya tadi Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab, wasiat Rasulullah Ibnu Abbas karya Ibnu Rajab. Ya, ini ada terjemahannya kalau Jami'ul Ulum wal Hikam ada terjemahannya. Kemudian kitab yang ada terjemahannya aja Ad-Da' wa Dawa'nya Ibnu Qayyim di masalah dosa-dosa maksiat. Ya, Ighatsatul Lahfan ada terjemahannya gede itu, tapi tebal warna hijau. Al-Qawam atau apa lupa pustakanya. Itu antum akan dapatkan banyak kalimat-kalimat Ibnu Qayyim atau Ibnu Rajab. Saya pernah dengar kalimat ini, yaitu di ceramahnya Ustaz Yazid. Ya, gitu. Ya ini beliau ngambil dari kitab Lataif Al-Ma'arifnya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Begitu juga kitab Lataif Al-Ma'arif ini kadang beliau masukkan juga atau beliau jadikan referensi untuk kitab beliau Amalan Sunnah Setahun. Ada kitab beliau namanya Amalan Sunnah Setahun. Antum beli itu bagus itu. Itu komplit gitu loh. Jadi panduan untuk setahun apa amalan wajib dan sunnah di setiap bulan itu beliau runutin gitu. Tapi beliau mengawali itu dari tauhid dulu dan manhaj sebagaimana karakter beliau biasa di kitab-kitabnya. Namanya kitabnya Amalan Sunnah Setahun, ada kitabnya. Mungkin sekitar 600 atau 700 halaman. Tebal kitabnya, mungkin sekitar 2,5-nya ini. 2,5 kali lipatnya ini gitu loh. Ya. Nah, itu bisa antum baca komplit insyaallah. Amalan Sunnah Setahun judulnya. Yang mana itu terinspirasi juga dari kitabnya Lataif Al-Ma'arifnya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya, gitu. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan di bab pertama ini beberapa poin, yaitu yang pertama bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran Al-Karim, dan beliau menyebutkan beberapa dalil yang terutama di Al-Quran yang masyhur di surat Al-Baqarah. Ya. Dan juga beliau mengutip tafsir terhadap ayat Al-Baqarah itu dari tafsir As-Sa'di tentang turunnya Al-Quran. Juga beliau menyebutkan di halaman 68 di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, dan ini sangat masyhur karena hadis tentang ini hadis yang masyhur. Tapi sebelum beliau menyebutkan di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, beliau menyebutkan secara panjang ya dari halaman 32 sampai halaman 68 tentang interaction dengan Al-Quran. Jadi halaman 32 sampai halaman 68. Ini berapa halaman berarti? 36. 68 kurang 32 berapa ya? 36 36 halaman. Yang kalau antum baca dari awal sampai akhir, dari mulai berinteraksi dengan Al-Quran, fadilah tentang Al-Quran, kemudian beberapa tips dan hal-hal yang membuat antum insyaallah, membuat kita insyaallah
insya Allah berjanji pada diri kita untuk lebih ke Al-Quran gitu loh. Ya. Ada seperti beliau katakan ada 4 tingkatan dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu 1 membaca doang, 2 mentadaburinya, 3 mengamalkannya, 4 menghafalnya. Itu beliau sebutkan satu persatu. Membaca Al-Quran beliau jabarkan panjang. Dalilnya penuh ini, kawan. Ya, ada penjabaran ulama, kemudian membaca Al-Quran bagaimana tartil, terus tadabbur Al-Quran seperti apa, fadilahnya apa, kemudian bagaimana mentadabburi Al-Quran, gitu loh. Beliau juga jabarkan di sini. Ya, kemudian berikutnya beliau juga jadi bagaimana mentadabburi Al-Quran, beliau menyebutkan beberapa caranya. Kayak mengulang, memaknainya bagaimana, itu disebutkan di sini. Kemudian mengamalkan Al-Quran yang ketiga. Jadi setelah membaca, mentadabburi, amalkan. Terus dalil-dalilnya. Berikutnya beliau menyebutkan apa? Menyebutkan yang terakhir menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran. Nah, dan pada ending di masalah ini beliau menyebutkan tips menghafal Al-Quran dan beliau menyebutkan 10 tips. 10 tips. Dan seperti biasanya beliau, apa-apa itu dimulai dengan tauhid. Tips yang pertama apa? Berdoa kepada Allah dengan ikhlas agar diberikan kemudahan. Dan memang beginilah ulama sunnah, ikhwan. Ya. Apa-apa itu ya dimulai dari bismillah, tauhid, minta sama Allah gitu. Dan kita orang tua tuh harus kayak gitu juga gitu para anak. Apa-apa kembalikan ke Allah. Tauhid dulu gitu. Ini pelajaran berharga loh, bro. Yang memang beliau tidak menggariskan ini secara kaedah dan menulisnya, tapi secara manhaj penulisan itu kita bisa membaca. Begini track beliau, ya rahimahullah. Tips membaca, tips menghafal Al-Quran. Jadi 36 halaman dalam kitab ini antum bisa mendapatkan motivasi yang tinggi untuk ayo kita kembali ke Al-Quran. Ya, jadi kitab ini bukan hanya tentang Ramadan gimana dan seterusnya. Enggak, di sini ada kan Ramadan bulannya Al-Quran. Nah, jadi kayak komplit dalam satu buku ada beberapa yang kita butuhkan itu ada semua di sini gitu. Ya. Tapi kemudian di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Nah, ini ya, beliau menyebutkan hadis tentang itu, idza dakhala Ramadan futihat abwaabul jannah. Jika bulan Ramadan telah tiba maka pintu-pintu surga dibuka. Ya. Juga beliau menyebutkan beberapa lafal-lafal lain dari riwayat-riwayat atau redaksi lain dari hadis tersebut. Dan juga dalil-dalil kemudian sampai beliau di halaman 73 menyebutkan pintu-pintu neraka ditutup. Lagi-lagi ada dalil yang beliau sebutkan sebagaimana kita juga pernah atau sering mendengarnya. Ya. Dan fadilah lainnya di bulan Ramadan yang keempat yaitu pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Ya. Dan yang juga masyhur yang kelima, setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan. Setan-setan dibelenggu. Ya. Di sini setan-setan dibelenggu, beliau juga menyebutkan beberapa dari penjelasan ulama tentang ini. Di antaranya kitab oleh Al-Hulaimi, salah satu ulama Syafi'iyah, beliau sebutkan ya apa sih maksudnya di sini? Ya, ternyata dalam riwayat An-Nasai juga disebut wa tughallu fihi maradatus syayatin. Pada bulan ini pembesar-pembesar setan akan diikat, yaitu setan-setan yang versi dedengkotnya itu yang marodah. Ya. Ya gitu. Al-muhim antum bisa baca sendiri insyaallah, pembahasan tentang ini panjang. Nah, yang keenam adanya Lailatul Qadar. Nah, untuk Lailatul Qadar yaitu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Beliau menyebutkan ayatnya pastinya, suratnya surat Al-Qadar. Dan juga beliau sebutkan beberapa kemuliaan
Lailah ini atau malam Qadar ini. Dan beliau menyebutkan sampai 7 kemuliaan yang ada di malam Al-Qadar. Dan pada ending bab pertama yang nomor 7, usainya bulan Ramadan ini merupakan hari raya kaum muslimin. Ya, yaitu hari Id. Di berikutnya bab yang kedua, ikhwah ya dan ummahat. Beliau menulis judul bab kedua Ramadan bulan penuh berkah. Kalau bab pertama Ramadan bulan mulia. Ramadan bulan mulia yaitu Ramadan Karim. Yang kedua Ramadan bulan penuh berkah yaitu Ramadan Mubarak. Nah, sekarang gini ya, Syekh Utsaimin pernah ditanya gini kan. Gimana Ramadan Karim? Beliau menyalahkan Ramadan Karim itu enggak benar karena Ramadan enggak memberikan. Ya, yang benar Ramadan Mubarak gitu loh. Sebentar tapi begini. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebut Ramadan Karim itu tidak tepat karena beliau melihat di sisi Karim ini maknanya apa? Banyak memberi. Sementara Ramadan itu enggak memberikan. Ramadan itu hanyalah masa, bulan yang memberikan adalah Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang Karim. Hanya maksud orang-orang begini, Ramadan Karim ini maksudnya memiliki apa? Karamah atau bahasa kita tuh kekeramatan gitu loh. Nah, maksudnya kekeramatan apa? Dzu rif'ah, yaitu memiliki ketinggian dibandingkan bulan-bulan lainnya. Kalau Ramadan Karim maksudnya itu betul. Karena mulia di sini, ikhwan, mulia. Kalau diarabkan kan Karim. Karim itu ada 2 makna, ya. Makna pertama Karim yaitu banyak memberikan gitu loh. Makna kedua Karim yaitu tinggi derajat. Paham gak sini kan? Misalnya ada ustadz atau guru yang murid-muridnya itu biasa dikasih ponton atau nilai yang bagus semua lah. Ini guru yang Karim. Ada ustadz kalau sesi tanya jawab ngasih hadiah. Ini ustadz yang Karim. Ya. Ada teman ngaji yang kalau misalnya ada pedagang-pedagang di pengajian itu bakal dikasih uang 100.000 tiap pedagang. Ini orang namanya apa? Karim. Arti Karim di sini apa? Banyak memberi, dermawan gitu loh. Ya. Tapi ada Karim makna kedua, mulia, yaitu apa? Dzu sya'an, yaitu memiliki rif'ah, ketinggian, derajat yang tinggi. Ya. Memiliki derajat yang tinggi. Maka orang yang misalnya dia punya ketinggian derajat, martabat di hadapan orang, maka orang ini disebut Karim, mulia. Ya begitu. Kayak misalnya kita beliau mulia dengan manhaj salaf. Mulia di sini apa? Meninggi, maksudnya bermartabat tinggi dengan menempuh manhaj salaf. Itu makna bukan memberi banyak dengan manhaj salaf. Ini makna mulia ini tinggi. Lihat di surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Akramahu, akrama pertama artinya memberi banyak. Akraman yang kedua artinya apa? Memuliakan, beda gitu. Karena karamah, karim itu maknanya 2. Adapun manusia, jika Allah memberinya banyak dan jika Allah menguji dan memberinya banyak dan memberinya nikmat yang banyak, kemudian orang itu berkata akraman, yaitu Allah telah memuliakanku. Lihat, 2 lafaznya sama, akroma, tapi maknanya beda. Maka di sini Ramadan bulan mulia ini enggak salah, kalimat ini enggak salah. Ramadan Karim itu kalimatnya enggak salah kalau maksudnya adalah Ramadan ini punya ketinggian derajat bagi orang-orang yang memang beramal di situ, memiliki fadilah gitu loh. Sekarang Ramadan Mubarak. Ramadan bulan penuh berkah. Siapa yang memberi berkah? Apakah bulan Ramadan? La, bukan. Yang memberi berkah adalah Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Ta'ala yang memberi berkah. Manusia, makhluk manapun enggak bisa memberi berkah. Maka kalimat orang-orang Nasrani, saya berkati kamu, enggak bisa. Dari paus enggak bisa memberikan berkah, apalagi orang kafir. Ya. Nah sini orang tua bisa enggak beri berkah? Enggak bisa. Restu iya, karena restu cuman izin, restu. Izin, restu itu mengizinkan, allowing. Tapi kalau misalnya berkah, blessing,
Itu enggak, cuman Allah Azza wa Jalla. Makanya God bless you bisanya. Enggak bisa I bless you, enggak bisa. Walaupun Ustadz, saya berkati kamu. Kalau maksudnya saya berkati kamu yang memberikan kamu nasi berkat, ya mungkin bisa. Tapi kalau misalnya saya berkati kamu seolah-olah Tuhan, Allah Azza wa Jalla, enggak. Manusia enggak bisa memberikan berkah. Enggak bisa. Yang memberikan berkah hanya Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan al-barakah ini kaitannya sama akidah jemaah. Kaitannya sama akidah. Jadi bukan main-main ini masalah berkah. Banyak orang salah dalam ngalap berkah. Yang justru itu bid'ah dan enggak ada keberkahan dalam bid'ah. Nah, berkah itu apa? Berkah itu adalah az-ziyadah wan nama. Berkah itu adalah as-thubut waz-ziyadah. Itu berkah. Berkah itu adalah thubut, yaitu tetap, waz-ziyadah dan nambah, itu berkah. Ya, berkah itu adalah tetap dan nambah. Maksudnya tetap baik, tetap ada kebaikannya dan bahkan nambah terus. Orang yang hartanya sering dia zakatin karena wajib dan sering dia sedekahin karena sunnah, sering dia nafkahin karena wajib dan sunnah, maka hartanya berkah. Yaitu apa? Akan tetap dia punya harta insyaallah, bahkan bertambah. Makanya kata Nabi SAW, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak berkurang sedekah dari harta. Karena berkah. Maksudnya tidak berkurang di sini adalah kalau dibilang nominal, ya iya nominal mah hilang, berkurang. Tapi keberkahannya yang justru menetap itu. Dan bahkan bertambah keberkahan itu bisa dengan nanti diganti oleh Allah yang lebih afdal atau diganti dengan nominal yang lebih banyak atau apa, itu terserah Allah Azza wa Jalla. Itu berkah. Ya gitu. Dan yang memberi berkah hanya Allah Azza wa Jalla. Manusia fakir miskin gak bisa memberi berkah. Pak, nih saya kasih engkau Bapak, saya kasih Bapak 500.000 Pak ya. Menurut manfaat ya Pak. Ya Allah, nama kasih, saya berkati engkau wahai orang kaya. Enggak ada kayak gitu, enggak bisa. Enggak bisa. Ya, amalan yang berkah itu yang memberkatinya itu Allah, bukan zat amalannya, bukan objek amalannya, bukan pengamalnya, bukan. Allah Azza wa Jalla yang berkatin. Gitu. Cuma Allah yang bisa berkatin. Karena cuma Allah yang bisa menetapkan suatu kebaikan dan yang menambahkannya Allah Azza wa Jalla. Begitu. Birrul walidain misalnya. Ini anak yang berkah nih gitu kan. Karena bakti sama orang tua misalnya. Apakah orang tuanya yang ngeberkatin? Orang tua lemah, nggak bisa ngeberkatin. Tapi Allah lah yang memberkati dia dengan adanya sebab pertama rahmat Allah, kemudian sebab apa? Amal soleh dia, yaitu birrul walidain. Jadi nggak bisa kita nyari berkah dari orang. Pak, tolong berkatin saya Pak. Oh, maksudnya apa nih? Nasi berkat atau apa? Kalau cuman berkah yaitu blessing, yaitu supaya rezeki nambah, nggak manusia nggak bisa menambah rezeki orang lain. Hanya Allah Azza wa Jalla. Taib itu jadi Ramadan bulan penuh berkah. Dan itu dari Nabi lafalnya. Kata Nabi SAW, qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarak. Bulan Ramadan telah mendatangi kalian. Itu bulan yang penuh keberkahan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Jadi syahr mubarak ini istilah nabawi. Yang kalau kita pakai itu lebih afdol daripada istilah-istilah yang baru sekarang misalnya. Ya. Syahr mubarak, enggak apa-apa, syahr mubarak. Bulan penuh keberkahan, bahkan ini sunnah, yaitu kalimat dari Nabi SAW. Taib, dikatakan di sini di subbab pertama dari bab kedua, pahala ibadah umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji, bahkan berhaji bersama Nabi SAW. Umrah di bulan Ramadan, baik di awalnya, apalagi kok di akhir-akhirannya, walaupun memang kok di akhir-akhir Ramadan itu cukup penuh tantangan ya karena crowded. Ramadan kemarin aja, kemarin ada enggak Allah. Alhamdulillah dapat jadwal umrah, Allah mudahkan untuk umrah di Ramadan kemarinnya 1444. Benar enggak? 1444. Ya. Itu anak Allah takdirkan ketika itu alhamdulillah di awal Ramadan pertama di sana. Pertama sampai Ramadan 9. Itu Masya Allah, terutama Masjidil Haram. Itu Ramadan awal-awal aja, itu membludaknya udah kayak Ramadan akhir tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena sangat banyak ini ya, pemerintah Saudi udah sangat membuka
Karena mereka juga butuh uang dari visiting seperti ini. Itu membuka siapapun gitu loh. Dari travel antar negara itu bebas semua masuk. Jadi banyak banget itu. Ya, saya nggak tahu kalau misal tahun kemarin gimana. Tapi 1444 itu luar biasa. Awal-awal aja udah penuh banget di Masjidil Haram, apalagi di akhir-akhir Ramadan. Ya. Kemudian wa umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Kata Nabi SAW, ibadah umrah di bulan Ramadan sebanding pahalanya dengan ibadah haji. Subhanallah. Ibadah umrah di bulan Ramadan sebanding pahalanya dengan ibadah haji. Sebanding di sini dari segi pahala, tapi bukan dari segi keabsahan amalan haji. Maksudnya kalau misalnya antum umrah di bulan Ramadan, pulang-pulang disebut Pak Haji, enggak. Pulang-pulang jadi namanya Hasan, pas pulang disebut Haji Hasan gitu. Enggak, namanya apa? Namanya umrah Ramadan, gitu. Pak Umrah Ramadan gitu. Atau disingkat UMR gitu, enggak. Nah, jadi enggak, secara amalan tidak sama, tidak bisa dikatakan sudah haji. Tapi secara pahala iya disamakan oleh Rasulullah SAW. Ya, disamakan oleh Rasulullah SAW. Taib, kemudian pahala ibadah puasa di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan puasa di bulan-bulan yang lain. Ini sangat jelas. Dan ini dari Nabi SAW. Saumu yaumin min Ramadana afdalu min alfi yaumin. Ini kata siapa? Kata Imam An-Nakhai rahimahullah. Afwan, ini bukan kata Nabi SAW. Afwan. Ini kata Imam An-Nakhai rahimahullah. Dan disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya. Ibnu Rajab menyebutkan perkataan ini, yaitu puasa sehari pada bulan Ramadan lebih utama daripada berpuasa 1000 hari di bulan Ramadan, dan juga tasbihnya juga begitu, dan juga salat 1 rakaat pada bulan Ramadan lebih utama daripada salat 1000 rakaat di luar Ramadan. Ini kata Ibrahim An-Nakhai. Ibnu Rajab mengatakan, kenapa kok bisa begitu? Karena pahala ibadah puasa dilipat gandakan apabila dibandingkan dengan amal-amal lainnya. Maka di pahala puasa di non Ramadan aja itu dilipat gandakan daripada amal ibadah lainnya. Apalagi pahala puasa di bulan Ramadan. Di non Ramadan aja dilipat gandakan pahala puasanya. Apalagi kalau di dalam bulan Ramadan. Tetapi ini adalah perkataan ulama Ibrahim An-Nakhai, bukan perkataan Rasulullah SAW. Sehingga ini hanya sebagai motivasi, ya kawan. Ya, motivasi saja dan tidak disebutkan kepada Nabi SAW. Taib. Kemudian beliau menyebutkan di antara keberkahan juga. Jadi keberkahan umrah, keberkahan ibadah puasa, keberkahan santapan sahur di bulan Ramadan. Itu sarapan penuh keberkahan. Ya, yang kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Dan juga kata Nabi SAW, as-sahuru akluhu barakah. Sahur itu memakannya adalah berkah. Ya, begitu. Itu ada penjelasan tambahannya nanti. Ya, insyaallah dijelaskan oleh Ustadz yang berkait insyaallah. Kemudian keberkahan waktu berbuka. Jadi pas sahur berkah, pas buka juga berkah. Ya, pas sahur berkah, pas buka juga berkah. Dan pas lagi buka puasa itu doanya itu tidak ditolak. Salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Doanya enggak ditolak. Pertama, imam yang adil. Kedua, shaim ketika buka. Ketiga, doa orang terzalimi. Jadi doa yang pertama, kalau orang ini berdoa itu pasti Allah Ta'ala kabulkan, enggak ditolak oleh Allah. Pertama, imam yang adil. Baik imam di sini imam pemilik otoritas kenegaraan atau wilayah atau imam keluarga, tapi yang adil, itu loh. Tapi yang adil, termasuk para imam keluarga ini kita ini. Kalau punya anak-anak itu beragam, ada beberapa anak dan kita berbuat adil pada mereka semua,
Dari segi nafkah, treatment itu enggak ditolak doanya. Juga kalau punya istri bersikap adil terhadap istrinya dari segi malam, ya, nafkah, ya, maka ini semua akan menjamin insyaallah bahwa doanya enggak ditolak. Kemudian orang yang puasa ketika dia buka. Orang yang puasa ketika dia buka. Sebelumnya atau saat dia buka. Kata hina yuftir di sini mencakup sebelumnya juga, qubail atau sebelum dia buka pas. Dan ketika dia buka doa itu, ya. Juga doa orang yang terzalimi itu tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, lanjut ke bab ketiga, Ramadan bulan berpuasa. Di sini mulai beliau mengarah ke arah fikih. Ya, mengarah ke arah fikih. Beliau menyebutkan definisi puasa itu gimana, ya. Nah, Ramadan bulan berpuasa, ikhwan. Di sini lafal puasa. Puasa itu masuk ke KBBI. Siam atau saum mudah-mudahan juga masuk ke KBBI. Mudah-mudahan, saya nggak tahu, coba dicek aja. Nah, mana yang lebih afdal kita pakai istilah puasa atau istilah siam atau saum? Siam saum gitu. Sama siam atau saum. Mana yang lebih afdal? Kalau mau didekatkan kepada istilah syar'i jelas siam atau saum lebih afdal karena itu yang ada di Al-Qur'an di Al-Islam. Kutiba alaikumus siyam saumu Ramadan, dan itu udah istilah syar'i langsung bahasa Arab. Itu lebih afdal dari segi ininya. Dari segi apa? Dari segi kedekatan dengan istilah syar'i atau kedekatan dengan keaslian dalam Islam. Tetapi kalau misalnya dalam konteks memahamkan orang dan memfamiliarkan pembahasan, maka puasa itu lebih afdal. Penyebutan puasa lebih afdal. Kenapa? Karena lafal puasa inilah yang memang familiar di kalangan masyarakat kaum muslimin, bahkan orang musyrik sekalipun puasa. Mereka disebut, maksudnya mereka tahu arti puasa, maksud puasa. Kalau mereka, kita misal orang Nasrani, kita orang Islam, kita bilang ke orang Nasrani, kita orang Islam itu menunaikan siam. Mereka bingung. Ya gitu loh. Ya. Juga puasa itu lebih familiar untuk kalangan awam dibandingkan siam atau saum. Lebih familiar puasa itu, lebih tergambar. Jadi makanya beliau menyebutkan di sini puasa, bukan siam atau saum gitu. Karena beliau melihat ke apa? Ke antropologi atau ke kearifan lokal yang untuk memudahkan pemahaman. Ya tentu beliau lebih ingin, insyaallah lebih ingin apa? Apa-apa istilah syar'i jelas karena beliau juga pernah mengatakan itu istilah syar'i lebih afdal. Tetapi lafal puasa ini lebih mendekatkan dan lebih formal untuk bahasa Indonesia kita. Gak masalah. Ya. Kecuali kalau lafal syar'i dengan lafal lokal ini sama, bagi orang awam sama aja. Maka gunakan lafal yang lebih syar'i. Anak kasih contoh. Salat sama sembahyang. Coba. Salat sama sembahyang. Yes. Salat lebih familiar memang. Tapi sembahyang orang tahu nggak sembahyang salat? Sembahyang salat nggak? Kalau sekarang salat lebih familiar Pak. Kalau dulu sembahyang, ini bukan bapak-bapak dulu kan sembahyang. Orang-orang dulu Pak sembahyang. Gue mau sembahyang dulu. Orang Betawi dulu sembahyang, bukan salat. Sembahyang. Karena buyut-buyut nenek-nenek sembahyang. Ya. Dan lafal sembahyang itu kayak lebih intimate gitu terhadap Allah Azza wa Jalla dulu. Karena ini lafal sembahyang memang lafal-lafal jadul Pak. Dari Sanskerta, dari sembahyang. Padahal itu asli lafal syirik. Iya. Tapi karena udah masuk ke derivasi Indonesia, maka nggak apa-apa. Dari kata sembah, mempersembahkan, hyang, lafal hyang. Hyang ada kaitan nama eyang. Iya, hyang. Iya, kayak nenek moyang, eyang, hyang, para hyangan, yang mulia, hyang, gitu. Terus wayang juga ada artinya itu dari hyang, gitu. Tapi kalau sayang enggak, hyang enggak. Kalau itu enggak, itu enggak itu. Nah, lafal sembahyang itu sendiri asli kan sebenarnya dari agama lain Pak, bukan dari agama kita.
sama kayak puasa dari agama lain, dari kata upawasa. Upawasa jadi puasa. Nah, ini namanya hakikat urfiyah menjadi hakikat lugawiyah. Dari uruf kearifan lokal jadi bahasa resmi, nggak apa-apa, pakai sembahyang, pakai puasa. Kalau misalnya sembahyang dan sholat itu sebanding, baiknya kita pakai sholat. Lafal sholat, karena sebanding, udah sampai syari aja. Tapi kalau misalnya dua lafal ini lokal, kearifan lokal dengan syar'i lebih umum kearifan lokal, ya ambil lokalnya aja, karena kita sedang berdakwah di orang-orang lokal. Kayak misalnya puasa, ya. Bapak sekalian, jemaah sekalian rahimakumullah, kita hendaknya puasa. Familiar bagi orang, nyaman didengar. Seandainya lafal siyam atau saum itu akan kita familiarkan, sampai familiar banget, sampai muslimin Indonesia itu lebih kenal saum dibandingkan puasa, seperti sholat dibandingkan sembahyang, baru kita pakai saum. Ngerti nggak Pak sini? Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pakai puasa nggak apa-apa, karena kan puasanya di sini kan maksudnya adalah saum dengan caranya Islami. Kalau upawasanya versi orang-orang Hindu, itu beda mereka. Mereka ada kayak gitu, menahan dari makan minum dan seterusnya ada. Ya, tapi nggak sama kayak kita, alhamdulillah nggak sama. Cuman ada yang di blending kemudian puasa muti, puasa buah. Ya, ada yang menuju ke klinik kemudian puasa pati geni dan seterusnya. Ini nggak tahu nih di antara antum ada nggak dulu kayak gitu, taubat itu, ada jinnya itu, setannya ada itu. Taib, di sini puasa. Jadi beliau memakai istilah ini karena kebijaksanaan di sini itu puasa udah menjadi bahasa kita, ya. Taib, ada bukti di sini, ikhwas sekalian rahimakumullah. Mungkin banyak orang mengira, ya karena mungkin mengenal Ustaz Yazid baru kemarin atau gimana, atau mungkin ada sensitivitas terhadap beliau, bahwa saya Ustaz Yazid ini nggak ngerti kitab-kitab ulama, enggak mendalam kitab-kitab ulama. Ini beliau ini sebenarnya ngerti banyak jemaah, tapi gini, dakwahnya beliau itu dakwah yang pengen difahami oleh orang dan diamalkan, itu tujuan beliau gitu loh. Bukan dakwah yang pengen banyak-banyakan, pengen keren-kerenan atau pengen bertumpuk-tumpuk ilmunya dan bukan itu, bukan show off kayak gitu, bukan. Ya. Maksudnya begini, di halaman 116 beliau menyebutkan definisi puasa menurut istilah syar'i. Oke? Dan beliau menjabarkan 4 madhab di sini. 4 madhab, definisi 4 madhab. Dalam madhab Hanafi beliau mengambil kitab Bada'i As-Suna'i karya Al-Kasani. Dalam madhab Maliki beliau mengambil dari kitab Asy-Syarhus Shaghir, kalau nggak salah karya Ad-Dardir atau siapa. Ya. Dalam madhab Syafi'i beliau mengambil kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab An-Nawawi. Dalam kitab madhab Hanbali beliau mengambil kitab Al-Mughni. Taib. Memang inilah track yang biasa ahli fikih atau fuqaha ambil, yaitu antar mazhab ditaruh definisinya, dikomparasikan dan baiknya ditarjih mana yang lebih afdol. Artinya walaupun ya Al-Ustadz rahimahullah tidak concentrate di detail fikih antar mazhab atau fokus di satu mazhab, tapi bukan berarti beliau nggak ngerti gitu. Ini yang perlu dipahami juga, bukan berarti kalau beliau nggak ngerti. Ya, faham atau tahu kitab-kitab ini, namun bedakan antara dai yang memang tulisan-tulisan dan kajian-kajian itu pengen orang tuh pada tahu dan benar, gitu loh. Dan Ustaz ini termasuk orang seperti itu, termasuk dai seperti itu. Pengen kita tuh faham dan jadi benar gitu kitanya, gitu. Itu yang beliau inginkan gitu loh. Ya, sehingga enggak perlu jelimet, enggak perlu menjabarkan semuanya karena khawatir kita enggak paham. Hanya di sini beliau ada kepentingan di sini untuk apa? Antar mazhab, yaitu mazhab Hanafi begini, mazhab Hanbali begini. Nah, untuk mengkomparasikan, yang kemudian beliau membawakan definisi dari Syekh Dr. Sa'id bin Ali Al-Qahtani rahimahullah dari kitab As-Siyam fil Islam.
Jadi setelah menyebutkan definisi antar madhab, puasa versi Hanafi, puasa versi Maliki, puasa versi Syafi'i, puasa versi Hanbali, beliau kemudian lebih memilih versi Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah di kitab As-Siyam fil Islam. Ya. Dan sebenarnya kita ini di zaman modern ini kita nggak bisa pakem dengan satu madhab. Itu harus pakai madhab ini semua, nggak bisa. Kadang antar madhab saling melengkapi. Baru kemudian ulama kontemporer sekarang meramu dari semua itu, diambil semuanya jadi lengkap. Itu lebih afdal. Sebagaimana manhaj beliau seperti ini. Dan Syekh Sa'id Al-Qahtani, antum kan tahu kitab beliau yang paling populer apa? Kitab Ustadz Yazid paling populer apa? Yang paling populer, banyak rumah punya. Tentang masalah zikir kan? Doa dan zikir kan? Ya enggak? Itu tahu nggak kitab itu mirip sama kitab apa? Sama kitab Hisnul Muslimnya karya Syekh Al-Qahtani ini. Kalau bahasanya kayak plek ketiplek gitu lah. Mirip banget itu. Mungkin ada pembahasan, ada beberapa hal yang dibedakan. Pengurutannya, ada hadis yang, ada zikir yang ada di kitab Hisnul Muslim, tidak ada di kitab ini, ada, dan sebaliknya gitu loh. Tambahan dari beliau dan seterusnya. Ya. Ini kitab yang paling larisnya beliau. Dan semoga ini menunjukkan, mudah-mudahan karena semoga Allah Ta'ala ikhlaskan niatan beliau, dan memang karena berkahnya usaha ini gitu loh. Tapi kalau dilihat, diperhatikan, para asisten juga tahu ini mirip sekali dengan kitab Hisnul Muslimnya Syekh Sa'id Al-Qahtani. Dan Syekh Sa'id Al-Qahtani itu ulama rahimahullah udah wafat, udah berapa tahun lalu wafat. Ulama yang karakter penulisan dan kitab-kitabnya mirip sama Ustaz Yazid, atau Ustaz Yazid mirip sama beliau gitu loh. Antum mencari di internet tentang ini dengan bahasa Arab ya, itu puluhan bahkan ratusan karya Syekh Sa'id Al-Qahtani, itu rata-rata mirip ya. Tentang ini menurut Al-Quran Sunnah, nah ini menurut Al-Quran Sunnah, mirip banget. Makanya anak pikir Ustaz Yazid ini banyak sekali terinspirasi untuk ulama modern ya, banyak sekali terinspirasi dari Syekh Ibnu Utsaimin. Dari segi apa? Ittiba kepada sunnahnya ya. Dan beliau berguru sama Syekh Utsaimin memang. Kemudian untuk ulama yang baru belakangan ini wafat yaitu dari Syekh Sa'id Al-Qahtani. Kalau dilihat dari kitab-kitabnya ya, dan dari buku-bukunya ya. Begitu. Ini diketahui oleh banyak dari seperti kalau ngelihat dikomparasikan mirip gitu loh. Manhajnya, maksudnya manhaj penulisannya mirip. Ya. Ini kalau antum cari kitab namanya Hisnul Muslim, itu inspirasi terbesar sepertinya untuk kitabnya zikir pagi petang, doa dan zikirnya Ustaz Yazid. Ada juga kitab lain beliau lebih tipis daripada zikir, doa dan zikir itu. Kumpulan doa dan zikir kan tebal tuh dengan beberapa cetakan model ya. Ada juga kitab beliau penjelasan zikir pagi petang dan zikir setelah sholat. Ya, itu ada kitab beliau itu. Enggak tebal itu kitab, enggak tebal, cuman ya itu juga enggak selebar ini kitabnya enggak. Ya, seginilah ya berapa gitu. Tahu Pak kitab itu? Ya, penjelasan doa dan zikir pagi petang dan doa setelah sholat itu ada. Itu bisa dibawa kemana-mana itu kitab saku itu. Itu kitab ana isi secara rutin ya udah 2 tahun belakangan sampai sekarang nggak khatam karena ana detail pembahasannya di situ. Di ana isi kajian di Migas, BPH Migas di daerah Mampang sana, orang-orang kantor. Orang-orang kantor tuh yang mereka orang-orang kantor maksudnya orang BUMN dan seterusnya, orang-orang terpelajar gitu, mereka malah pengennya kitab-kitab yang memang benar gitu loh, ada ayatnya, dalilnya benar gitu. Mereka suka dengan itu. Kitab-kitab beliau rahimahullah ini di beberapa kitab itu sebenarnya udah pernah ada tuntaskan. Yang 2 kali yang tuntaskan dari kitab namanya Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus. Itu ada kitab beliau bagus buat hati
namanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam tazkiyatun nufus. Ya. Itu tahun 2017-2018, selama setahun lebih kalau nggak salah, telah Anda rutinkan dan khatamkan di Masjid Nurul Islam Pondok Kopi kalau antum tahu. Walaupun di sebelum pandemi itu qadarullah terjadi pergantian, DKM dipecat karena yayasannya ada itu. Antum belum tahu kita Masjid Nurul Islam Pondok Kopi dekat rumah sakit Nurul Islam. Itu Ustadz Abu Ya'la Kunaidi rutin dulu di sana. Ya, Anda juga rutin di hari Ahad pekan kesekian lupa. Itu sampai khatam itu kitab itu. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Juga kitab tersebut tuh kitab yang sama juga kita khatamkan di musola ya. Al-Muhajirin Lubang Buaya. Itu isinya orang-orang tua semua yang kajian. Itu ngatamin kitabnya Ustaz Yazid. Padahal mereka itu nggak kenal Ustaz Yazid siapa. Orang-orang tua yang nggak, bukan sunnah, orang-orang tua aja yang jenggotan, dan jenggotannya karena tua, bukan karena apa. Ya memang udah tua, gitu kan. Putih-putih juga itu. Mereka nggak tahu Ustaz Yazid siapa. Udah yang penting baca kitab ini. Dan mereka suka, ikhwan. Ya, alhamdulillah. Oke, itu definisi istilah syar'i puasa, terus kedudukan puasa dalam Islam, keutamaan berpuasa dalam Islam dan seterusnya. Ya, fadilah puasa dan manfaatnya dunia akhirat, terutama akhirat ya. Itu beliau sebutkan, kita lihat di sini yang C halaman 119, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Itu beliau sebutkan 23 keutamaan puasa di bulan Ramadan dari halaman 119 sampai 137. Panjang banyak ya. Terus baru beliau ke fikihnya rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa seperti niat, menahan diri dari pembatal-pembatalnya ya. Dan juga menetapi waktunya, yaitu dari awal sampai akhir maghrib ya. Yang keempat, ya rukunnya itu sah sebagai orang yang berpuasa seperti akil baligh, muslim, sehat dan seterusnya. Juga berikutnya menuju tazkiyatun nufus, yaitu menjauhi perusak pahala amalan puasa dan adab-adab berpuasa. Ya. Ini nanti dipelajari sendiri insyaallah. Bab keempat di halaman 161. Ramadan bulan qiyamul lail. Ramadan bulan qiyamul lail. Di sini beliau menyebutkan syariat salat malam dan keutamaannya secara global. Kemudian ganjaran bagi yang salat tarawih bersama imam sampai salam, juga masalah salat witir dan bacaan doa setelah salam salat witir. Ya. Yang kelima, Ramadan bulan i'tikaf. Ramadan bulan i'tikaf terutama ya biasanya di 10 hari terakhir untuk i'tikaf. Maka di halaman 191 beliau mulai menjabarkan tentang masalah-masalah berkaitan dengan i'tikaf. Ya. Dan rukun-rukun pelaksanaannya, waktunya kapan, akhirnya kapan, sunnahnya apa, makruhnya apa, pembatalnya apa, dan apa aja yang dibolehkan. Itu lengkap di sini sebenarnya. I'tikaf itu simple ya kawan. I'tikaf itu simple. Yang enggak simple apa? Jemaahnya biasanya enggak simple gitu ya, bikin ribet. Ada yang tidur, ya tidur Wak. Ya nama orang itu tidur ya. Tapi kadang DKM komplainnya apa? Ngilernya itu yang bikin masjid bau itu kadang-kadang. Tapi gimana? Ya namanya i'tikaf di masjid. Sampai sebagian mengadakan tenda di luar masjid. Nah ini yang bikin salah ini. Tendanya kalau masih di dalam masjid atau mungkin di selasar yang memang bagian masjid nggak apa-apa itu mungkin. Ya karena di zaman Nabi juga ada yang seperti itu. Ya, khaymah semacam tenda, kafling gitu. Ya selama nggak mengganggu jemaah dan dibolehkan oleh masjid nggak masalah. Cuman masalahnya kok tenda di parkiran. Itu i'tikaf nggak kira-kira? Itu kan ada beberapa proyek i'tikaf kayak gitu ya kawan. Tendanya itu bukan di masjid, di parkiran, di luar. Ini kan bikin batal i'tikafnya, gitu loh. Itu dari segi fikihnya ya. Kemudian 221 beliau mulai menyebutkan history, ya, yaitu sejarah yang membuat hati kita tuh senang gitu mendengar membacanya. Ramadan bulan perjuangan bab ke-6 ya. Ramadan bulan perjuangan, sampai beliau menyebutkan
Perkataan Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan bulan Ramadan sebagai arena pacuan bagi para hambanya. Mereka sering berpacu menuju keridhaannya melalui berbagai amal ketaatan kepada Allah. Maka ada sekelompok orang bergegas mendahului sehingga mereka menjadi winners, pemenang. Sedangkan yang lainnya menunda-nunda sehingga mereka menjadi pecundang. Dan ikhwah sekalian, kita itu bukan sprinter yang mendadak. Gak boleh jadi gitu. Sprinter mendadak itu cepat habisnya bensinnya ya. Jadi semakin awal kita itu bersiap-siap, maka semakin ready kita untuk rihlah. Gitu loh. Ya. Kalau 1 bulan, orang yang 1 bulan udah bersiap-siap sebelum Ramadan lebih afdol daripada orang yang 1 minggu sebelum Ramadan baru bersiap-siap. Tapi itu pun bagus karena udah bersiap-siap. Dibandingkan dengan orang yang baru siap pas nunggu keputusan pemerintah baru siap dia. Ya kan? Baru siap tuh. Siap ready, baru semangat, kemudian tarawih pertama, habis tarawih langsung 1 juz 2 juz. Besoknya agak susah, karena sebelumnya nggak pernah baca Quran. Tapi orang yang sudah bersiap-siap, sudah mengolah hatinya, itu ada pertanyaan, ada soal. Sebulan sebelum ini, ya itu masya Allah, itu dia berjuang dari sebelumnya, maka dia bersiap. Coba sekarang kalau bandingan ikhwan. Dahulu kita udah sering ceramah tentang bulan Sya'ban, itu disebut oleh salaf Syahrul Qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran. Karena para salaf kita itu mereka betul-betul konsentrasi untuk melatih membaca Al-Quran banyak-banyak, dimulai dari bulan Sya'ban, bahkan sebelumnya Rajab. Nah, tapi kalau kita lihat keadaan kita sekarang agak sulit. Beneran, makin sulit sekarang. Makin sulit. Ya subhanallah. Ini kita harus banyak meminta maaf sama Allah gitu loh. Ya. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang kemenangan di perang Badar, sejarah di bulan Ramadan, perang Badar. Kemenangan di Fathu Makkah juga sejarah di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Fathu Makkah itu peristiwa yang sangat besar jemaah, sangat besar. Karena apa? Karena Fathu Makkah itu kemenangan kaum muslimin atas orang-orang musyrikin Makkah. Ya, di 8 Hijriah. Turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, surat An-Nasr, surat kemenangan. Tapi Ibnu Abbas menafsirkan surat ini sebagai apa? Surat perpisahan, sebentar lagi Rasulullah SAW akan wafat. Jadi besar banget ini masalah ini. Ya, kemudian kemenangan di perang Hittin, perang Ain Jalut, umat Islam. Kemudian beliau menyebutkan umat Islam adalah umat jihad. Jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu, dan jihad dan hidayah. Beliau menyebutkan semua itu. Jihad dan kesabaran. Maka mujahadah yang beliau sebutkan di sini berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Makanya tadi Ana bilang, yang Ramadan bulan perjuangan ini sangat erat kaitannya dengan tazkiyatun nufus. Ya, hati, pembersihan jiwa. Makanya bulan Ramadan ini bulan momentum untuk banyak-banyak mengubah diri kita. Semoga Allah jadikan diri kita itu semakin membaik di bulan Ramadan kali ini. Amin. Terus yang ketujuh, Ramadan bulan taubat dan maghfirah. Ramadan bulan taubat dan maghfirah. Ikhwan, kalau misalnya antum atau kita semua ya dengar kajian Ustaz rahimahullah tentang dosa, maksiat, akhirat, itu kayak habis kajian atau habis dengerin, itu kayak masih lengket aja di benak antum. Dan kalau misalnya antum kayak membaca bagian ini Ramadan bulan taubat dan maghfirah ini, antum baca atau baca kitab-kitab beliau lain berkaitan dengan manhaj, akhirat, dan berkaitan dengan dosa, maksiat, pahala. Antum baca tulisan beliau, itu kayak beliau lagi ngedikte antum di benak antum, seperti ada suara beliau sedang membacakan ini gitu loh. Kayak subhanallah. Allahu alam, kita nggak tahu apa rahasia Allah Ta'ala terhadap tulisan-tulisan beliau. Mungkin karena wala uzaki 'ala Allahi ahada, mungkin keikhlasan beliau dalam menulis atau dalam menasehati, ada keinginan hasrat agar kita tuh jadi orang benar gitu loh. Gitu. Lihat kalimat-kalimat beliau ikhwan. Ya, ada dalil-dalil yang jelas, ini dalil-dalil paling utama, paling unggul. Tapi ada kalimat-kalimat beliau yang sepertinya beliau ini memang langsung dari qalbu gitu loh. Seperti kalimat di 256, 257 ya. Ini kalimat dari beliau, tapi sebenarnya kalimat ini dari Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wa Dawa. Makanya tadi Ana bilang ya,
Kitab Ad-Da'wa itu diantara influence beberapa ulama terhadap beberapa ulama. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallah. Beliau di Masjid An-Nawawi mengkhatamkan kitab Ad-Da'wa. Ini kitab tebal loh ini. Dan beliau mengklaim, memberikan, beliau yaitu Syekh Abdul Razak Al-Badr mengatakan kitab ini di antara kitab primer saya, yaitu di antara kitab yang saya itu memiliki i'tina' katsir dengan kitab ini, memiliki perhatian khusus yang banyak terhadap kitab Ad-Da'wa. Ya. Kitab ini termasuk kitab yang sangat menginfluence diri saya. Kitab Ad-Da'wa terhadap Syekh Abdul Razak Al-Badr. Karena banyak di kitab Ad-Da'wa itu di antara magnificentnya ya ikhwan, kalau antum tahu dan boleh ada harus antum tahu, mengungkap sisi-sisi negatif dari dosa dan maksiat yang antum tidak temukan ungkapan-ungkapan itu di kitab-kitab lain. Iya, beneran. Antum beli kitab Ad-Da'wa, terjemahan terbaik itu Pustaka Imam Syafi'i, warna hijau kitabnya. Coba beli kitab itu kan. Dan kalau antum lagi gersang, kehilangan arah, kebingungan, atau ada dosa-dosa yang antum tuh bingung gimana cara melepasnya, atau antum berusaha melepas diri dari dosa tapi kayak balik lagi, antum sudah merasakan efek-efek dosa tapi kok susah, kitab Ad-Da'wa. Tentu sebenarnya Al-Quran, ya. Coba kitab Ad-Da'wa. Anda bahas kitab itu jemaah. Anda bahas kitab itu di Geria Asri, Geria Depok Asri apa Geria Asri Depok, atau nggak tahu namanya, dekat sini tuh. Geria Depok Asri. Ya. Dan Anda bahas juga kitab itu di Pekayon Bekasi. Walaupun baru bulan ini qadarullah diliburkan seterusnya karena DKM-nya dipecat. Kajian sunnah habis semua di situ, dicukur semua habis sunnah, udah habis. Qadarullah. Padahal jemaahnya senang, ya, tapi ya emang qadarullah. Ya, Allah takdirkan yang lebih baik insyaallah, ya. Gitu. Ad-Da'wa gitu. Ya. Kitab Ibnu Qayyim yang membuat kalbu antum tuh kayak tumbuh dari gersang sebelumnya tuh ada 3 lah kira-kira. Pertama Ad-Da'wa. Kedua Fawaidul Fawaid. Ketiga Ighatsatul Lahfan. Ya. Ahli maksiat atau misal kita punya maksiat atau apapun salahnya kita gitu, baca salah satu kitab itu, oh itu masya Allah, kayak ngerasa bersalah banget, kayak salah banget kita itu, kayak pengen balik ke Allah gitu loh. Tapi ada kitab ini Fawaidul Fawaid ini bukan hanya dosa yang malah bagian masalah dosa itu nggak seberapa sebenarnya, tapi kalau antum pengen punya kitab yang seolah-olah tuh hidup antum tuh pegang terus tuh kitab setelah Al-Quran dan hadis, Fawaidul Fawaid. Itu kitab tuh bahasanya luar biasa jemaah. Bahasanya luar biasa. Dan kitab Fawaidul Fawaidnya terjemahan Pustaka Imam Syafi'i itu nggak ada yang ngalahin itu. Itu terjemahannya itu betul-betul mewakili gitu loh. Kalau nggak 100% berapa 90 berapa persen, bagus banget ya. Makanya 2 kitab ini Ad-Da'wa dan Fawaidul Fawaid. Kalau untuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah antum ambil tuh, antum pegang, antum baca harian tuh insyaallah tentang kehidupan ini, masya Allah. Taib, ini kalimat-kalimat 256 sampai 257 kalimat yang masya Allah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan ada kalimat yang dari beliau yang mana kalimat ini kompilasi ringkasan dari buku beliau Taubat Kewajiban Seumur Hidup. Ada buku beliau namanya Taubat Kewajiban Seumur Hidup. Beliau mengatakan di sini ringkasannya, adapun kiat agar seorang hamba tidak kembali berbuat maksiat setelah ia bertaubat, antaranya 1, mengingat ayat-ayat Allah yang menakutkan dan mengerikan tentang siksa yang pedih bagi orang yang berbuat dosa maksiat. Ya, 1 itu. Ingat ayat Allah. Bacalah juz amma beserta artinya dan sebaiknya dihafalkan.
Ini dari beliau nih, bacalah juz amma beserta artinya dan sebaiknya dihafalkan. Juz amma itu basic yang diremehkan jemaah. Sebagian dari orang ya, sebagian dari imam, gengsi baca juz amma. Subhanallah. Sebagian dari imam, gengsi baca juz amma di jadi imamnya. Karena rasa seolah-olah kalau baca ayat juz amma itu kayak nggak punya hafalan lain gitu loh. La haula wala billah, imam-imam yang riak kok kenapa? Juz amma itu basic banget jemaah. Ya. Banyak orang meremehkan juz amma dari segi makna. Juz amma itu kayak basic default kayak surat Al-Fatihah gitu loh. Yang banyak di dalam itu mengingatkan kita akan akhirat sebenarnya. Ada ayat yang anak kayak nggak tahan kalau dengan ayat ini, kalimat yauma tublas sarair gitu. Itu ayat yang kena banget ya anak. Yauma tublas sarair itu surat Tariq. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, surat At-Takatsur. Banyak ayat-ayat yang harusnya kita jadikan kalimat primer di kolbu kita supaya kita ingat, banyak tuh di juz amma. Makanya beliau menyebutkan ini sebenarnya ada kepentingan besar ya, bacalah juz amma beserta artinya sebaiknya dihafalkan. Sebelum antum ke juz-juz lainnya deh untuk ngafalin, coba sebaiknya dihafalkan juz amma. Juz amma. Lagi kesulitan, lagi payah, lagi banyak keterhimpitan, inna ma'al usri yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra. Gitu. Lagi gabut, enggak ada kerjaan, fa idza faraghta fansab. Ya kan? Lagi beramal, condongnya kriya, wa ila rabbika farghab. Ke Tuhanmu aja, jangan ke orang lain. Gitu. Oke, juz amma itu isi banyak tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Dalam penyembahan terhadap Allah, ubudiyah, dan tentang masalah rububiyah Allah Azza wa Jalla, asma wa sifat, juz amma. Gitu. Ya, juz 30. Terus yang membuat kita enggak berusaha untuk tidak berdosa lagi, yang kedua membaca hikayat dan sirah para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW dan juga salafus saleh. Juga kisah umat-umat terdahulu dapat musibah gara-gara dosa mereka. Terus yang ketiga, mengingat bahwa setiap dosa dan maksiat memiliki impact yang buruk di dunia atau di akhirat. Dan itu semua kita udah ngerasain, Pak. Impact buruk dari dosa semua dari kita udah ngerasain. Keempat, ingat ayat Quran, hadis yang mengisahkan siksa akibat dari perbuatan dosa. Nah, yang kelima ini penting nih, Pak. Yang kelima ini penting. Selalu membaca istighfar dan sayyidul istighfar setiap hari. Juga doa-doa pelebur dosa lainnya. Istighfar dan sayyidul istighfar setiap hari. Dan yang kedelapan, bab kedelapan terakhir, Ramadan bulan tarbiyah. Dan di muqaddimahnya beliau menyebutkan tentang tasfiyah dan tarbiyah. Kalimat tasfiyah dan tarbiyah ini sangat populer, dipopulerkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah itu penjernihan, pemurnian, tarbiyah itu pendidikan. Nah, bab ke-8 ini ada 12 subbab, semuanya tentang pendidikan yang bisa kita gapai di bulan Ramadan. Seperti pendidikan untuk totalitas. Karena puasa itu butuh totalitas. Yaitu dari awal fajar sampai maghrib total tidak makan, tidak minum, dan tidak menuntaskan syahwat. Itu totalitas. 2, pendidikan untuk menundukkan syahwat. Iya, kan? Iya, yang kedua tadi yaitu masalah syahwat. Menundukkan syahwat. Syahwat di sini baik syahwatul batn atau syahwatul farj. Yaitu syahwat perut atau syahwat kemaluan. Ditundukkan di puasa Ramadan terutama. Yang ketiga, pendidikan untuk berakhlak mulia dan mengendalikan emosi. Pendidikan untuk berakhlak mulia dan mengendalikan emosi. Dan memang orang-orang yang sering menahan diri dari makan, jadi ternyata memang banyak makan atau nahan makan itu memang masing-masing memiliki efek. Orang kalau apa-apa aja dimakan itu biasanya nggak sabaran itu, nggak sabaran.
Ya orang zaman sekarang mau sabaran gimana ya kawan? Apa-apa yang dimudahkan tuh buat kita nggak sabar sebenarnya. Benar. Coba antum lihat pengemudi mobil sama pengendara motor lebih sabaran mana? Mobil. Iya. Kenapa pengendara motor lebih nggak sabar? Karena sebenarnya motor itu satset lebih digunakan untuk satset gitu kan? Makanya lebih susah sabar mengemudi motor itu. Justru kata orang-orang yang mengemudi mobil, saya tuh saya tuh orang nggak sabaran, tapi saya melatih kesabaran dengan mobil. Sabar. Karena mau keluar juga susah, gitu. Iya, kena baret, orangnya kabur, sabar. Iya, saya ngomong gini karena saya nggak punya mobil, makanya gampang ngomongnya. Jadi enak ngomongnya. Ya, tapi kalau motor, apalagi kalau misalnya motornya bergengsi, cepet-cepetan, gampang speednya tuh, wah cc-nya berapa, jadi sekali ngegas langsung gitu. Gak sabaran, beneran gak sabaran. Kita lihat gitu. Ada kalau motor Vespa jadul itu sabar insya Allah itu, karena susah. Tapi kalau motornya Mega Pro atau apa yang kenceng, ya. Ada sedikit orang nyalip, kerasa kayak tertrigger untuk apa? Wah kurang ajar nih. Padahal orang gak ada apa-apa, dia karena emang pengen apa? Pengen bekerja, pengen cepet-cepet. Gitu. Ketika puasa makan tuh nggak mudah. Karena apa? Karena iman jangan makan. Jadi sabar, ngelatih. Gitu. Jadi akhlaknya baik itu orang kalau sabar. Ya. Terus yang keempat, pendidikan untuk gemar berinfak di jalan Allah. Ya biasanya kita puasa tuh lebih mudah untuk infak gitu. Karena ada spare money gitu loh. Ada sisanya. Hanya saja perlu juga kita kapan-kapan ngebahas tuh atau dimanapun ya tentang israf di bulan Ramadan. Yaitu berlebihan spending di bulan Ramadan. Itu muskilah zaman sekarang. Masalah zaman ini tuh. Zaman Nabi aja buka puasa kurma sama air doang. Sekarang kolak, agar, gorengan dengan beragam variannya, sambal semua dicicipin. Gula, donat ini, ada kue ini, ada semua dapat satu meja besar di depan masjid. Pas sholat maghrib udah kenyang, habis itu makan besar, tarawihnya udah ngantuk, udah. Kebanyakan gula jadinya. Ini bukannya jadi diet yang bagus, malah jadi tambah parah dia di bulan Ramadan. Lebaran benar-benar lebar, ya gitu. Gitu. Terus yang kelima, pendidikan untuk menyatukan rasa persaudaraan dan saling berkasih sayang di bulan Ramadan. Banyak kegiatan-kegiatan kadang-kadang di bulan Ramadan yang bagus, masya Allah. I'tikaf itu termasuk menyatukan rasa persaudaraan, saling kasih sayang. Juga hal-hal lain, tarawih dan semua. Kemudian yang keenam, pendidikan untuk dapat merasakan derita dan kesulitan orang lain. Ya, itu kerasa di bulan Ramadan, di puasa kita. 7, pendidikan untuk ketakwaan. Karena kata Allah, la'allakum tattaqun, ya, agar kalian bertakwa. Ke-8, pendidikan untuk ikhlas dalam beramal, karena puasa itu enggak diketahui oleh orang, ya. Enggak kelihatan amalannya, kecuali kalau dia ngomong. 9, pendidikan untuk selalu merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Karena kalau misalnya kita makan diam-diam, cuman Allah yang tahu gitu. Belajar malu gitu kan. Tapi kalau dulu waktu masih kecil, diam-diam makan, ada ciki bekas di tong sampah diambil kemudian bagian bumbunya diginiin terus sih, diam-diam, nah itu. Dulu anak-anak kecil kayak gitu. Udah gede masih gitu enggak? Kalau masih gitu subhanallah. Kalau udah gede itu bukan gitu mainnya, diam-diam di masakan Padang yang ditutup, diam-diam ke warkop. Warkopnya harus beda kecamatan. Kalau masuk kecamatan ketahuan sama teman-teman. Subhanallah, enggak malu berarti nih. Enggak malu. Makanya warkop-warkop itu bolehlah pakai tirai, tapi ada kalimat harus jadi malu enggak sama Allah, gitu tulis tuh. Ya. Gimana? Warkop-warkop di bulan Ramadan di siang hari lebih laris dibandingkan di luar Ramadan. Dengan syarat ada tirai, ada hijab. Pas kita masuk pada cadaran semua. Kayak hijab semua, gimana ini? Maksudnya cara di hijab gitu loh, supaya nggak ketahuan orang mana. Rata-rata bukan orang situ deh, warkop rata-rata bukan orang situ. Tanya aja orang-orang warkop tuh. Rata-rata bukan orang situ. Kalau Ramadan siang tuh pasti orang-orang dari kecamatan lain, mungkin dari negeri lain, safar mungkin di situ supaya nggak ketahuan dia lagi ngopi di situ. Ya muskilah. Nggak malu pada Allah Azza wa Jalla. 10, pendidikan untuk merasa takut pada Allah. Kemudian yang ke-11, pendidikan untuk selalu muhasabah, yaitu mengacak diri, introspeksi diri. Dan ke-12, pendidikan terhadap anak-anak, ya. Dan pada endingnya bab 9, saat harus berpisah dengan
Ramadan. Dan kalimat khotimah yang tadi saya sebutkan endingnya, jadi ikhwan, di sini ya kalimat subhanallah, kalimat beliau ya. Ini kalimat beliau halaman 331 332. Ana pesan antum beli bukunya ikhwan. Ya ini kalimat bisa dikatakan kayak wasiat terakhir beliau, kayak ya kita nggak tahu ya bagaimana beliau menulis kitab di antara kitab terakhir beliau. Wahai para hamba Allah, lihat. Nggak nyebut nama, nggak nyebut apa, tapi apa? Para hamba Allah. Kita ngerasa nggak nih gitu kan? Sungguh bulan Ramadan ini benar-benar telah bersiap untuk pergi dan seterusnya kalimat. Dan amal itu tergantung, akhirnya beliau bold kalimat ini, yaitu beliau hitamkan kalimat ini lebih hitam. Amal itu tergantung akhirannya. Di kitab-kitab beliau sering kayak gitu ya kawan. Nih, ketika nih lihat. Kalau misalnya bold di sini untuk bagian klasifikasi atau ya sub judul atau sub apa gitu, itu wajar. Tapi karakter kitab-kitab beliau, ketika beliau menyampaikan nasihat wasiat pribadi gitu ya, dari hati beliau, dari kalimat beliau sendiri, bukan dari perkataan ulama, dari kalimat beliau sendiri, antum akan dapatkan akan ada kalimat yang dihitamkan lebih. Kayak ini misalnya nih. Ini kan nih kalimatnya. Wahai para hamba Allah nih. Terus gini nih, ini halaman 331. Wahai para hamba Allah, ini beliau sendiri nih, bukan dari kitab lain, bukan terjemahan, bukan apa. Dari beliau, dari hati beliau insyaallah. Sampai sini terakhir, ini enggak ada footnote, berarti dari beliau sendiri. Ketika beliau mengungkapkan nasihat, biasanya di kitab beliau pasti kalau beliau nyisipin nasihat pasti ada bagian yang di bold dan itu mewakili perasaan beliau di situ tuh. Nih. Amal itu tergantung akhirannya. Cuman kalimat ini doang yang beliau bold. Ini kalimat-kalimat yang dalam semua, tapi ini yang paling ini. Seperti ada isyarat gitu. Amal itu tergantung akhirannya. Kayak ada isyarat kayak ini akhiran gitu loh. Wallahu a'lam. Nah, amal itu tergantung akhirnya. Ini dari kata Nabi SAW. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung akhirannya. Dari Nabi SAW. Ya. Nah, nikmatilah sedikit malam dan hari yang tersisa darinya. Seraya kalian titipkan amal soleh padanya yang akan menjadi saksi bagi kalian kelak di hadapan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Jadikanlah pujian dan salam terindah sebagai salam perpisahan kalian dengannya. Subhanallah. Hari-hari Ramadan telah berlalu, begitu berikut segala amalan taat kalian. Terhadap bulan ini hati orang-orang bertakwa merindu dan karena sakitnya berpisah dengannya hati itu merintih. Bagaimana tidak mengalir air mata orang beriman karena berpisah dengannya sementara ia tidak tahu masihkah tersisa usianya untuk kembali berjumpa. 1445 ya. 1445 ya. Dan ini Ramadan terakhir beliau nih, gitu loh. Beliau enggak dapat Ramadan 1446 ini. Iya gitu. Bagaimana tidak mengalir air mata orang beriman karena berpisah dengannya sementara ia tidak tahu masihkah tersisa usianya untuk kembali berjumpa. Enggak jumpa lagi beliau dengan Ramadan. Terakhir ini. Di mana gelora para perwira puasa di siang harinya? Di mana kecemasan para perwira qiyamul lail di waktu sahurnya? Bila begini sedihnya orang meraih untung besar di bulan ini, lantas bagaimana halnya dengan yang merugi di hari-hari dan malam-malamnya? Apakah manfaat tangisan orang yang menyanyiakannya? Musibahnya begitu besar di bulan ini, kerugiannya pun memuncak. Sudah berapa sering orang kasihan itu diberikan nasihat namun tidak mau terima. Ini maksudnya apa? Sudah berapa sering orang si miskin itu diberikan nasihat namun tetap aja yang mau terima. Udah sering dia dikasih nasihat namun enggak terima lagi. Betapa sering ia diajak kepada amal-amal kebaikan tetapi tidak menyambutnya. Ini kayak dalam kayak ada gambaran ada orang yang memang dia muslim dikasih nasihat namun nolak. Dia muslim diajak untuk sholat, diajak ke masjid dia enggak menyambut, enggak ajak ke amal soleh, puasa, zakat, sedekah enggak mau dia. Ya.
Begitu sering ia menyaksikan orang-orang yang terjalin dengan bulan ini, tapi justru ia menjauh. Ini beliau sedang mengisahkan adanya orang-orang yang mungkin beliau melihat fenomena di zaman ini ya. Betapa banyak yang muslim yang ayo ke akhirat, ayo kita beramal soleh, tapi nggak mau. Kayak beliau mengisahkan orang-orang ini, bulan Ramadan datang, tapi mendekatnya Ramadan, menjauhnya ia gitu, subhanallah. Betapa sering rombongan demi rombongan melintas, namun ia justru duduk terdiam. Rombongan demi rombongan melintas, dia justru diam, gak mau ikut rombongan itu. Sampai jika waktu semakin sempit dan kebencian telah menguasai dirinya, ia pun menyesal atas kelalaiannya di saat sesal tiada guna, dan ia ingin menyusul di waktu yang udah gak ada lagi. Subhanallah, kapan ini? Di akhirat. Di akhirat dia udah nyesel, udah gak ada guna nyesel ketika itu. Wahai bulan Ramadan, engkau sudah berbaik hati. Para pecinta berlinang tangisan, hati-hati mereka teriris karena sakitnya perpisahan. Semoga renungan singkat perpisahan ini dapat memadamkan apa yang telah dibakar oleh api kerinduan. Semoga masa bertaubat dan pelepasan diri dari dosa dapat menambal segala kerusakan pada ibadah puasa. Beliau nganjurin apa? Ayo taubat, ayo lepaskan diri dari dosa. Dan semoga orang yang terputus dan tertinggal bisa menyusul rombongan yang sudah diterima amalannya. Kif, apa maksudnya? Orang yang terputus ini bukan yang udah mati, bukan. Kayak ibarat ini. Kita ini prestasi kita belum seberapa sama sekali. Amalan kita masih sedikit. Dan itu belum tentu diterima. Na'udzubillah min dzalik. Kita tuh ketinggalan dengan orang-orang yang sudah wafat dan sudah disegel amalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ketinggalan sekarang, ketinggalan rombongan-rombongan itu. Salafus saleh, para sahabat, para nabi radhiyallahu wasallam sebelumnya, para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama rabbaniyun, mereka sudah meninggalkan kita. Mereka adalah rombongan-rombongan yang sudah meninggalkan kita dan sudah Allah segel amalannya, sudah selesai khatam amalannya, dan tinggal pahalanya ngalir karena karya-karya mereka dan kebaikan mereka, ilmu mereka dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita ini orang-orang yang masih terputus, udah terputus kita, udah nggak bisa ngomong lagi sama mereka, udah tertinggal, kita udah ketinggalan dah, kelas. Mereka udah berangkat. Kita ini yang masih di dunia ini, kata beliau, semoga orang yang terputus dan tertinggal bisa menyusul rombongan yang telah diterima amalnya itu. Kita ini yang dengan sedikit amal kita, semoga kita bisa nyusul dengan amal soleh. Dengan baca Quran, dengan mentadabbur Al-Quran, dengan beramal saleh, dengan bakti sama orang tua, dengan banyak sedekah, banyak infak. Kembali hati kita ke akhirat, kembali ke Allah Azza wa Jalla, ke yaumil akhir. Itu maksud beliau. Kita udah ketinggalan. Ayo kita kejar. Sebelum wafat, gitu loh. Semoga belenggu dosa dan kesalahan bisa dilepaskan. Semoga yang seharusnya masuk neraka bisa dibebaskan. Ini harapan beliau kepada kaum muslimin. Yang mana banyak kaum muslimin berhak masuk neraka, namun Allah bebaskan karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Beliau ingin kita dapat rahmat, dan semoga kita juga ingin kita dapat rahmat. Dan anak-anak kita, istri-istri kita, saudara-saudara kita, dosanya seberapa semua dari kita berharap dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah jadikan rahmat Allah, semoga rahmat Allah jadikan pelaku maksiat mendapatkan taufiknya. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita ke track yang benar, ke track yang sahih, yang saleh. Ya, enggak ada apa-apa kan? Ya, semoga Allah Taala bimbing kita dan keluarga kita semua menuju ke iman dan amal saleh. Barakallahu fikum jami'an. Ini ada satu pertanyaan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan maksud dari tiap hari di bulan Ramadan dibebaskan orang dari api neraka. Neraka saat ini kan belum ada isinya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ini tolong ditanyakan nanti ke Ustadz yang beliau mengajarkan di ini bab 1 Ramadan bulan beliau. Siapa Ustadz yang ngajarin bab 1? Siapa Ustadz siapa? Ustadz Arman Amri? Ya, nanti tanyakan beliau. Beliau lebih berhak untuk menjawab itu karena ini pembahasan beliau ya. Begitu insyaallah. Jazakumullah khair jaza atas kedatangannya, dan ana wasiatkan semoga antum berkenan untuk membeli buku ini dan pelajari
sesuai dengan jadwal yang ada nanti di usaha-usaha berikutnya, dan niatkan lillahi ta'ala. Kita nggak tahu, kalaupun kita wafat sebelum Ramadan 1446, minimal kita udah ada bukti kepada Allah Azza wa Jalla kalau kita mau serius. Gitu loh. Ya begitu. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.